program kali ini saya buat untuk UTS Praktikum PBO kelas D dengan dosen pengampu Bu Khadijah. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke dalam NetBeans-nya. Nah, jadi seperti inilah tampilan output dari program yang telah saya buat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai suhu awal. Nilai suhu awalnya kita masukkan 300. Kemudian satuan suhu awal ini kita masukkan K. Nah, jadi nilai satuan suhu awal ini harus sesuai dengan ini ya. Jadi jika reamer kita masukkan R kapital, jika Celsius C besar, Fahrenheit F kapital, dan Kelvin dengan K kapital. Nah, kita coba K, Kelvin, kemudian kita konversikan ke satuan Celsius. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Nah, kemudian jika kita mau mengkonversikan nilai lagi, kita tinggal mengklik yes pada tampilan option berikut. Yes, maka kita akan bisa masukkan nilainya lagi. Nah, ini kita coba jika satuannya kita tidak menggunakan huruf kapital seperti yang diinstruksikan tadi. Kita coba dengan huruf kecil. Kemudian kita coba ke Celsius. Nah, maka akan muncul tampilan option pane seperti berikut. Tampilan warning yang isinya adalah kita disuruh memasukkan satuan suhu awal dengan benar. Nah, kemudian jika kita ingin menghentikan programnya, kita tinggal mencet no. Maka loopingnya akan keluar dan program berakhir. Build successful. Nah, berikut adalah hasil dari konversi tiap-tiap satuan suhu. Itu adalah demo programnya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan source code-nya. Nah, jadi untuk program konversi suhu kali ini saya menggunakan teknik OOP, yakni Object Oriented Programming, yaitu dengan membuat objek-objek ke dalam kelas-kelas tertentu ya. Kita membuat kelas Celsius, reamer, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kemudian pada program ini saya juga menggunakan teknik inheritance, yakni pewarisan sifat dari superclass, instance variable superclass, dan metode yang ada di superclass diturunkan kepada subclass-subclassnya. Nah, superclassnya itu apa? Superclassnya adalah suhu.java. Nah, kemudian subclassnya ini ada Celsius, reamer, Fahrenheit, dan Kelvin yang nantinya akan kita buat sebagai objek yang akan dipanggil metode-metodenya. Nah, pada superclass suhu ini ada beberapa instance variabel yang di set private, yakni dienkapsulasi. Jadi instance variabelnya itu tidak gampang diakses oleh orang lain. Nah, jadi kemudian cara untuk mengaksesnya itu bagaimana? Kita mengaksesnya melalui setter getter. Nah, kemudian ada metode hitung suhu juga dan metode void tampil yang nantinya akan, untuk lebih jelasnya kita langsung lanjut ke subclassnya saja. Nah, ini untuk subclass Celsius. Untuk subclass Celsius, seperti yang saya bilang tadi, Celsius ini adalah subclass dari suhu. Nah, karena di superclass suhu itu ada metode hitung suhu, dan di subclass ini kita juga menggunakan metode hitung suhu, maka ini dinamakan dengan override. Jadi harus dituliskan add override. Nah, artinya kita mengoverride metode hitung suhu dengan perlakuan yang berbeda untuk setiap subclassnya. Untuk Celsius ini kita masukkan di dalamnya logika-logika seperti ini. Jadi saya menggunakan switch case untuk menghitung suhu. Nah, jadi Celsius ini adalah satuan suhu awal. Jadi jika user memasukkan input suhu awal yakni Celsius, maka yang dipanggil adalah kelas Celsius ini. Dan di dalamnya ada switch case percabangan untuk menghitung ke suhu mana dia dikonversikan. Nah, jadi jika dia ingin mengkonversikan ke reamer, maka akan ditangkap pada switch case R. Nah, jika R sudah masuk, maka yang dijalankan programnya adalah ini, yakni membuat kita masukkan nilai 4/5D ini adalah rumus konversi dari Celsius ke reamer.
kemudian kita masukkan nilainya, kita simpan pada variabel akhir, dan kemudian variabel akhir itu nanti akan kita masukkan ke metode set suhu akhir yang mana akan disimpan pada instance variabel suhu akhir pada superclass suhu. Nah, seperti itu juga dengan yang lainnya, Fahrenheit dan Kelvin. Nah, kemudian bagaimana jika user memasukkan input yang selain R, F, dan K? Nah, maka akan ditangkap pada default ini, default yang akan dijalankan, yakni menjalankan G-option pin yang mana menampilkan peringatan bahwa kita harus memasukkan satuan suhu akhir dengan benar, seperti itu. Kemudian metode ini merupakan metode kembalian dengan kembalian double, jadi kita return nilainya. Yang kita return apa? Yang kita return adalah nilai suhu akhirnya, seperti itu. Nah, kemudian ada pada kelas Celsius ini juga ada metode tampil yang fungsinya untuk menampilkan outputnya pada metode ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita panggil juga metode hitung suhu di sini, yang mana nilainya adalah suhu akhir yang telah dikonversi melalui percabangan ini. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga dengan kelas yang lain. Nah, ini juga untuk kelas Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini juga hampir sama seperti Celsius, hanya saja memiliki perlakuan berbeda pada hitung suhunya. Hitung suhunya berbeda, cara mengkonversikannya. Tapi intinya sama, hanya berbeda di sini saja. Nah, itu adalah penjelasan source code untuk superclass dan subclassnya. Kemudian kita masuk ke test drive-nya. Nah, test drive ini adalah kelas untuk dimana kita menjalankan programnya. Nah, jadi pada test drive ini kita deklarasikan objeknya, yakni pada pendeklarasian objek ini saya menggunakan teknik polymorphism, yakni kita panggil ininya superclass-nya. Nah, tapi new-nya ini adalah nama dari subclass-nya. Nah, itu adalah teknik polymorphism. Seperti itu. Suhu, new-nya Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan di dalamnya juga ada perulangan yang kita lakukan tadi. Jika kita klik yes, maka perulangan akan berlaku. Jadi blok code yang ada di while ini akan dijalankan. Nah, jadi switch case ini adalah percabangan untuk dimana kita akan mengakses dari suhu mana. Nah, misal satuan suhu awalnya itu kita masukkan Celsius. Di sini Celsius. Nah, maka yang dijalankan adalah case C ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Jika yang kita inputkan adalah R atau F atau K, maka yang dijalankan adalah sesuai dengan case-nya. Nah, kemudian untuk isi dari case-nya ini kita panggil referensi objeknya from C. From C ini berarti kita memanggil subclass Celsius. Nah, kita set suhu awalnya, yakni dengan variabel awal, yang mana variabel awal ini berisi, nah ini awal, input next double, kemudian from suhu kita setkan ke dalam from suhu, kemudian set to suhu kita masukkan inputan dari to suhu ini, kemudian kita panggil pada kelas Celsius, kita panggil metode tampil yang akan menampilkan outputnya. Seperti itu. Begitu juga dengan R, F, dan K. Kemudian untuk perulangannya yang G-option pin tadi itu saya menggunakan G-option pin show confirm dialog, yang mana menanyakan kita apakah kita ingin mengulangi konversi lagi. Jika ya, maka akan berulang. Jika tidak, maka repeat ini akan bernilai 1. Dan jika 1, maka akan break, yakni keluar dari looping. Seperti itu mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.